Bayangkan wajah nenek Anda. Bayangkan wajah kakek Anda. Mereka menabung rupiah demi rupiah, menyisihkan uang belanja, menjual tanah warisan, hanya demi satu mimpi. Bersujud di depan Ka'bah sebelum ajal menjemput. Mereka rela menunggu antrean 20 tahun, 30 tahun. Bahkan ada yang meninggal dalam penantian tanpa pernah melihat tanah suci. Tapi, sementara rakyat kecil menangis dalam antrean panjang itu, di gedung-gedung ber-AC di Jakarta, ada segelintir pejabat yang justru menjadikan kuota haji sebagai barang dagangan. Kuota yang suci diubah menjadi komoditas bisnis yang kotor. Hari ini, Jumat 9 Januari 2026, keadilan itu akhirnya datang mengetuk pintu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut, sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Kabar ini meledak seperti petir di siang bolong. Mengutip CNN Indonesia dan Kompas.com, penetapan ini bukan rumor. Surat perintah penyidikan atau sprindik sudah dikirimkan. Gus Yakut, sosok yang dulu begitu berkuasa mengatur jutaan jemaah, kini harus berhadapan dengan hukum karena diduga mempermainkan amanat umat. Ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap rukun Islam kelima. Ini adalah pencurian terhadap hak-hak orang tua kita yang merindukan Baitullah. Selamat datang di Istabi. Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana modus korupsinya, siapa itu Gus Alex yang ikut terseret, dan bagaimana perintah Presiden Prabowo untuk menyikat habis rente perhajian ini. Mari kita bedah fakta hukumnya terlebih dahulu. Berdasarkan laporan Detik.com dan Antara News, KPK tidak main-main. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari penyelidikan panjang terkait penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, di mana terjadi kekacauan pembagian kuota. Anda masih ingat polemik pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus secara sepihak, di mana ribuan jemaah reguler yang harusnya berangkat tiba-tiba digeser demi memberikan jalan tol bagi jemaah haji khusus yang membayar mahal. Itulah inti masalahnya. KPK menduga ada abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gus Yakut saat menjabat. Ada dugaan suap, ada dugaan gratifikasi, dan yang pasti ada kerugian negara dan kerugian rakyat. Sumber Metro TV News menyebutkan bahwa Gus Yakut sebenarnya sudah tahu dirinya jadi tersangka. Surat penetapan sudah dikirimkan ke rumahnya. Jadi narasi bahwa ini tiba-tiba, itu salah. Ini adalah bom waktu yang akhirnya meledak. Status tersangka ini menjadi penanda runtuhnya dinasti kekuasaan di Kementerian Agama yang selama ini dianggap basah dan tak tersentuh. Dulu orang bilang Kemenak itu kementerian angker, susah ditembus hukum. Tapi hari ini KPK membuktikan tidak ada yang kebal hukum, bahkan seorang menteri sekalipun. Tapi tunggu, Gus Yakut tidak sendirian. Dalam skandal korupsi besar, jarang sekali ada pemain tunggal. Mengutip Detik.com, KPK juga menetapkan Gus Alex sebagai tersangka. Siapa Gus Alex ini? Publik mengenalnya sebagai sosok yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan Gus Yakut. Dugaan nepotisme dan kolusi sangat kental di sini. Gus Alex diduga menjadi operator atau perpanjangan tangan dalam mengatur lalu lintas kuota haram tersebut. Modusnya klasik. Sang menteri membuat kebijakan, tanda tangan, sementara orang kepercayaan atau kerabat Gus Alex yang bergerak di lapangan mengumpulkan upeti dari para vendor atau asosiasi travel nakal. Ini membuka mata kita bahwa korupsi haji ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini bukan kelalaian administrasi, ini adalah perampokan terencana yang melibatkan keluarga dan lingkaran kekuasaan. Bayangkan, di saat jemaah haji kita terlantar di Mina, kekurangan tenda, kekurangan makanan, ternyata di balik layar, kuota mereka diperjualbelikan oleh oknum-oknum ini demi memperkaya diri dan kelompoknya. Sahabat Istabi, mari kita gali lebih dalam. Apakah ini berhenti di Gus Yakut dan Gus Alex? Analisis tajam dari inilah.com menyebutkan bahwa penetapan tersangka ini sudah tepat, tapi belum cukup. Artikel tersebut menegaskan bahwa pejabat lain dan beberapa bos biro haji
mestinya segera menyusul. Kenapa? Karena korupsi kuota haji itu ibarat tarian tango, butuh dua orang. Ada pejabat yang menjual dan ada pengusaha travel atau biro haji yang membeli. Para bos-bos travel nakal ini berani bayar mahal untuk mendapatkan kuota tambahan secara ilegal. Mereka menjual paket Haji Furoda atau Haji Plus dengan harga selangit, ratusan juta rupiah, dengan jaminan pasti berangkat tahun ini. Dari mana mereka dapat jatah itu? Ya dari mengambil hak jemaah reguler yang sudah antri puluhan tahun. Ini yang disebut rente perhajian. Penyidik KPK harus berani masuk ke sana. Sita aset para bos travel nakal ini. Jangan hanya pejabatnya yang kena, tapi cukong-cukong yang selama ini menikmati bisnis lendir di atas penderitaan jemaah juga harus dimiskinkan. Pertanyaan besarnya, kenapa baru sekarang? Kenapa kasus yang sudah jadi rahasia umum ini baru meledak di Januari 2026? Jawabannya ada pada satu nama, Prabowo Subianto. Mengutip nasionalkompas.com, penetapan tersangka ini tidak lepas dari dorongan politik yang kuat dari Presiden Prabowo. Melalui Wakil Menteri Haji atau Wamenhaj, pesan Prabowo sangat jelas dan keras. Rente perhajian harus diberantas. Prabowo sejak awal pelantikannya sudah memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama dengan membentuk badan khusus. Tujuannya agar fokus dan bersih. Prabowo tahu, haji adalah lahan basah yang sudah terlalu lama dikuasai mafia. Ini adalah bukti bahwa di era ini tidak ada lagi perlindungan politik bagi koruptor, meskipun dia berasal dari partai pendukung atau ormas besar. Jika salah, sikat. Wamenhaj menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh langkah KPK. Tidak ada intervensi untuk menyelamatkan Gus Yakut. Ini adalah sinyal bahwa bersih-bersih kabinet dan warisan masa lalu sedang berjalan serius. Bagi kita rakyat kecil, keberanian Prabowo ini adalah angin segar. Kita butuh pemimpin yang berani menendang meja para mafia, bukan pemimpin yang ikut makan semeja dengan mereka. Tentu, kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Mengutip detik.com, pengacara Gus Yakut sudah buka suara. Mereka menyatakan akan menghormati proses hukum meskipun mungkin akan mengajukan pra-peradilan. Itu hak mereka. Tapi bagi kita, rakyat Indonesia, vonis moral sudah jatuh. Ketika seorang menteri agama yang seharusnya menjadi penjaga moral tertinggi justru tersandung kasus korupsi ibadah, itu adalah luka yang sangat dalam. Kasus Gus Yakut ini harus menjadi monumen peringatan. Kepada para pejabat baru, jangan main-main dengan uang umat. Kepada para mafia haji, larilah selagi bisa, karena KPK dan Prabowo sedang memburu kalian. Dan kepada Bapak Ibu jemaah haji yang masih mengantri, semoga keadilan ini sedikit mengobati rasa sakit hati kalian. Uang kalian yang dikorupsi, semoga bisa kembali atau setidaknya pelakunya membusuk di penjara. Saya Istabi, mari kita kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan biarkan Gus Alex dan bos travel lainnya lolos, sikat habis sampai ke akar-akarnya. Bagaimana menurut kalian? Hukuman apa yang pantas bagi koruptor dana haji? Hukuman mati? Atau dimiskinkan? Tulis kemarahan kalian di kolom komentar.